Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia anugerahnya kepada kita, sehingga di malam hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan kepada kita untuk melanjutkan kajian rutin yang kita laksanakan setiap Selasa malam. Kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis saah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita lanjutkan kajian baca kitab Masailul Jahiliyah allati khalaq biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul jahiliyah, yang matanya ditulis oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala dan syarahnya oleh Syekh Abdul Razzaq bin Muhsin Al-Badr hafizahullah. Baik, kita masuk ke matannya. Beliau rahimahullah mengatakan, qala al-Imam Al-Awwab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, hadhihi umurun khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma alaihi al-jahiliyah, ma alaihi ahlul jahiliyah al-kitabiyyin wal-ummiyyin mimma la ghina lil muslimi an ma'rifatiha, mimma la ghina lil muslimi an ma'rifatiha, faddiddu yudhiru husnahu ad-didd wa bididdiha tatabayyanu al-asya'. Berkata al-Imam Al-Awwab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, hadhi umurun, ini perkara-perkara, khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditentang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma alaihi ahlul jahiliyah, yaitu orang-orang jahiliyah, al-kitabiyyin wal ummiyin, ya, ahlul kitab dan juga ummiyin, orang yang ataupun masyarakat yang buta huruf. Mimma la ghina lil muslimi an ma'rifatiha, sesuatu yang wajib untuk diketahui oleh seorang muslim, sesuatu yang wajib untuk diketahui oleh seorang muslim. Faddiddu yudhiru husnahu ad-didd,
maka dengan lawannya tampaklah kebaikan. Wa bididdiha, dan dengan lawannya tatabayyanul asya, maka jelaslah perkara-perkara yang ada. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kita lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Di sini beliau mengatakan kalimat hadhihi umur, perkara-perkara ini, yufidu ka'annahu lam yaqsud bihadzal kutaib hasrul masail wa jam'uha kulluha. Jadi ketika beliau rahimahullah mengatakan hadhi umur, perkara-perkara ini, memberikan faedah kepada kita bahwasanya beliau, yaitu Syekh Muhammad Abdul Wahhab, beliau tidak bermaksud untuk menggabungkan seluruh masalah-masalah, perkara-perkara yang ditentang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan semua perkara gitu yang ditentang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang jahiliyah. Wa inna ma arada an yunabbiha ala akhtaril umur wa a'zam masail jahiliyah khuturatan. Tetapi beliau di sini adalah ingin mengingatkan bahwasanya ini perkara-perkara yang sangat berbahaya dan perkara-perkara yang sangat besar efeknya kepada orang lain. Jadi di sini beliau rahimahullah bukan menggabungkan seluruh perkara-perkara yang ditentang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang jahiliyah, bukan semua masalah gitu. Tapi maksudnya adalah menyebutkan perkara-perkara yang paling penting di antara yang penting dan perkara-perkara yang sangat berbahaya. Jadi kebiasaan-kebiasaan jahiliyah ini yang disebutkan oleh beliau dalam kitab beliau adalah perkara-perkara yang sangat berbahaya gitu. Jadi tidak menggabungkan seluruh perkara-perkara yang ditentang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap ahlul jahiliyah, enggak. Tetapi menyebutkan ini perkara-perkara yang paling berbahaya. Ya, jadi beliau hanya mengambil perkara-perkara yang penting saja. Sawa'un min hadhihi al-masail ma kana kufran mukhrijan min al-millah aw duna dzalika. Dan di antara perkara-perkara yang beliau sebutkan dalam buku beliau ini ada perkara-perkara ataupun kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang dapat mengeluarkan seseorang daripada Islam kalau mereka lakukan itu. Nah, ini perkara berat para jemaah. Saking bahayanya kebiasaan-kebiasaan jahiliyah ini, yang mana ketika seseorang tidak tahu dia ikuti, maka bisa mengeluarkan dia daripada Islam. Secara otomatis dia akan murtad daripada Islam. Auduna dzalika, ataupun perkara-perkara yang lebih rendah daripada itu. Jika dilakukan tidak sampai untuk mengeluarkan seseorang daripada Islam, enggak. Tetapi dia berbahaya. Ya. Au makana sababan li baqaihim 'ala dhalal alladhi hum 'alaihi. Atau bisa saja perkara-perkara ini adalah sebab kenapa mereka tetap di atas kesesatan. Kenapa mereka tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini juga disebutkan di dalam perkara-perkara tersebut. Yang mana perkara-perkara ini wajib untuk diketahui. Jadi beliau sebutkan yang pertama adalah poinnya, ini bukan semua perkara-perkara jahiliyah yang ditentang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan. Satu poinnya. Yang kedua, masalah-masalah yang disebutkan ini bertingkat-tingkat kepentingannya ataupun bahayanya. Ada perkara yang dapat mengeluarkan seseorang daripada Islam, ada yang tidak. Ada juga perkara yang menunjukkan bahwasanya ini sebabnya kenapa mereka tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebegitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat dengan mereka, bahkan mereka melihat bagaimana mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai Nabi daripada kecil sampai dewasa, mereka tahu itu. Kita ingat para jemaah dalam sebuah hadis sahih ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bermain-main bersama anak-anak yang lain. Kemudian datang malaikat membelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, membasuhnya dengan air Zam-Zam. Itu mereka melihatnya para jemaah. Dan peristiwa-peristiwa yang lainnya. Tetapi kenapa mereka tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Sudah melihat dengan nyata gitu. Ini bukan sembarang orang. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, utusan Allah tabaraka wa taala. Tapi kenapa mereka tidak beriman gitu? Kita aja para jemaah kalau di zaman sekarang kalau lihat orang bisa melakukan hal-hal yang aneh, ya, kita takjub dengannya gitu. Oh, ini orang luar biasa nih. Ya, walaupun itu mungkin skill yang dia miliki, ya, kita akan tertarik gitu. Lihat orang-orang jahiliyah para jemaah. Mereka melihat bagaimana perkembangan Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak kecil sampai beliau dewasa. Tetapi tidak dapat membantu mereka untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya gitu? Kenapa mereka kekeh dengan kesesatannya, kejahiliaannya? Ini disebutkan di dalam perkara ini. Ya. Kama annana yanbaghi an na'rif a'mal al-jahiliyah nafsaha aidan na'riful asbab allati ma'natuhum min qabulil haqq. Sebagaimana kita harus mengetahui apa yang telah mereka lakukan, juga kita harus mengetahui sebab-sebab kenapa mereka tidak menerima yang hak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna hadza min jahiliyatin, ini karena kebodohan mereka sendiri. Ya. Nah, jadi di sini itu yang beliau sebutkan, tidak menggabungkan semua permasalahan-permasalahan satu, kemudian dia bertingkat-tingkat. Ada yang dapat mengeluarkan seseorang daripada keislaman, ada yang tidak. Kemudian juga akan diterangkan sebab-sebab kenapa mereka tidak menerima yang hak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka melihat sendiri mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama Al-Qur'an. Ya, terutama Al-Qur'an. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian kalimat wa qauluhu ahlul jahiliyah. Di sini beliau mengatakan hafizahullah, hadhihi nisbatun ilal jahal. Jadi ahlul jahiliyah adalah nisbat kepada al-jahal, kebodohan. Fal murad bil jahiliyah, maksud daripada jahiliyah adalah hum ahlul jahli, orang-orang yang bodoh. Ya, orang-orang yang bodoh. Sebenarnya para jemaah bukan bodoh akalnya para jemaah, tapi ketika seseorang menolak kebenaran yang sudah jelas daripada Al-Qur'an hadis, itulah dikatakan mereka orang-orang yang jahil. Walaupun mungkin secara kecerdasan dia cerdas, tetapi ketika dia menolak kebenaran, jelas ayat Al-Qur'annya, jelas hadis sahihnya, tapi dia tolak. Ini adalah puncak daripada kebodohan seseorang. Artinya apa? Walaupun dia cerdas, jenius, tetapi itu tidak mendekatkan diri dia kepada Allah tabaraka wa taala. Orang-orang jahiliyah pintar-pintar berjamaah. Ya, tetapi kenapa mereka dikatakan jahiliyah? Karena mereka tidak menerima kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menolaknya. Walaupun banyak dalil yang sudah sampai kepada mereka. Kemudian kalimat ahlul jahiliyah minal kitabiyyin wal ummiyin. Ya. Ulaika alladziina bu'itsa fihim sallallahu alaihi wasallam wa qad khuyyima alaihim ad-dhalal. Mereka adalah orang-orang diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, dan ketika itu bangsa Arab diselubungi ya oleh kebodohan yang sangat menyeluruh gitu. Jadi segala aspek kehidupan di masyarakat bangsa Arab ketika itu mereka adalah jahiliyah. Maka hukum mereka adalah hukum rimba. Yang kuat semakin kuat, yang kuat memakan yang lemah. Perempuan adalah puncak kelemahan ketika itu. Sehingga ketika sebuah keluarga mendapatkan anak perempuan itu sangat hina. Mereka tidak mau anak perempuan gitu. Mereka ingin anak laki-laki yang bisa membela keluarga. Ya, saking bodohnya gitu. Ya. Kemudian beliau mengatakan fakanu fi dhalalin mubin wa imayatin mutabbaqa alaihim illa qalilah qillah min baqai ahlul kitab. Jadi ahlul kitab para jemaah yang masih berpegang dengan kitab Injilnya Nabi Isa alaihissalam atau berpegang dengan kitab Tauratnya Nabi Musa alaihissalam, ada. Contohnya anak pamannya Khadijah, Waraqah bin Naufal, itu ahlul kitab. Ya, dan dia tahu ketika Khadijah menceritakan yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengatakan hadhihi namus, ini yang datang kepada Musa dahulunya nih. Dia tahu gitu. Tetapi yang seperti beliau nih Waraqah bin Naufal ini sedikit. Ya.
Mayoritasnya apa? Mereka adalah orang-orang jahiliyah, orang-orang yang sangat bodoh. Ya, jadi sedikit di antara mereka yang baqau ala tauhidil khalis, yang tetap di atas tauhid yang suci. Memang ada pengikut Nabi Musa, ada memang yang masih berpegang teguh dengan kitab Taurat, tetapi sedikit. Ada yang berpegang dengan kitabnya Injil yang dibawa oleh Nabi Isa, ada, tapi sedikit. Oleh karena mayoritasnya adalah orang-orang jahiliyah. Ya. Qala ahlul kitab, ahlul jahiliyah al-kitabiyyin. Ini ahlul kitab. Wal muradu huna, maksudnya adalah al-yahud wan nasara. Orang-orang Yahudi diberikan kitab Taurat kepada mereka yang dibawa oleh Nabi Musa, dan orang-orang Nasara yang diberikan kitab Injil kepada Nabi Isa. Nah, al-Yahud wa Nasrani ini para jamaah, mereka dinamakan dengan ahlul kitab. Kenapa mereka dinamakan ahlul kitab? Karena diberikan kepada mereka kitab. Orang-orang Yahudi diberikan Taurat. Nabinya adalah Nabi Musa alaihi salam. Orang-orang Nasara diutus kepada mereka Isa alaihi salam, yang kitabnya adalah Injil. Ya. Tetapi ketika itu para jemaah, kitab Injil yang suci dan kitab Taurat yang suci sebagaimana diturunkan kepada Nabi Musa dan Isa itu sudah tidak ada lagi ketika itu. Sudah dirobah-robah isinya oleh pendeta-pendeta mereka, ulama-ulama mereka. Ya. Jadi yang dinamakan ahlul kitab itu adalah ahlul kitab yang masih suci kitabnya. Apalagi zaman sekarang para jemaah, banyak nama-nama kitabnya. Ya. Oleh karena yang dinamakan Alkitab adalah orang-orang diberikan kitab yang mana kitab itu masih suci, sebagaimana yang Allah turunkan kepada Nabi Isa kitab Injil dan Nabi Musa kitab Taurat. Itu tidak ada lagi pada zaman sekarang. Nah, ya. Dan memang Allah Tabaraka wa Ta'ala kalau kita perhatikan dalam surah Al-Maidah memberikan amanah kepada ulama-ulama Yahud dan Nasrani untuk menjaga kitab Taurat dan Injil. Tetapi amanah itu mereka selewengkan. Tidak sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menjamin bahwasanya kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah sendiri yang menjaganya. Bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaganya. Itu Allah katakan dalam surah Al-Hijr, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang turunkan Al-Quran, kami akan menjaganya, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berbanding kitab Taurat dan Injil tidak. Diberikan amanah kepada pendeta-pendetanya untuk menjaga kitab Taurat dan Injil tadi. Tetapi amanah tersebut mereka selewengkan, mereka rubah-rubah isinya. Yang sesuai dengan hawa nafsu mereka itu mereka ambil, yang tidak mereka rubah. Oh, ini tidak nih. Jadi sebenarnya kalau mereka benar-benar beriman kepada Taurat dan Injil sebelum dirubah, maka pasti mereka akan beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kabar datangnya Muhammad itu ada dalam kitab mereka. Disebutkan dalam Taurat, disebutkan dalam Injil tentang kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah katakan dalam surah Al-Baqarah juz yang kedua itu, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kitab-kitab mereka ini, bahkan mereka lebih mengenal Nabi berbanding anak-anak mereka sendiri. Saking tahunya gitu. Kenapa mereka tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya satu, karena Muhammad bukan daripada keturunan Yahud dan Nasara, bukan daripada bangsa mereka. Mereka tidak mau itu. Mereka anggap orang-orang Arab yang tidak punya kitab ini adalah orang yang hina. Ya. Padahal kalau mereka betul-betul beriman kepada jemaah, mereka pasti akan beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, terus terang kita tidak bisa baca semuanya syarahan daripada Syekh ya, karena terlalu panjang, dan saya ambil yang penting-pentingnya. Kemudian kalimat wal ummiyin minal kitabiyyin wal ummiyin. Al murad bihim, maksud daripada ummin adalah al musyrikuna min ghairi ahli kitab. Mereka orang-orang musyrik dan bukan termasuk ahlul kitab. Nah, ini orang-orang Arab. Ya. Wahum man kanu ala syirki, dan mereka adalah orang-orang berbuat syirik. Dan juga perbuatan syirik mereka bermacam-macam bentuknya para jemaah.
Ya, bervariasi dia. Banyak variannya. Dan mereka tidak dalam satu model gitu. Minhum may ya'budu syams, di antara mereka ada yang menyembah matahari, wa minhum may ya'budul qamar, ada yang menyembah bulan, wa minhum may ya'budul kawakib, ada yang menyembah bintang-bintang, wa minhum may ya'budul asyjar, yang menyembah pohon-pohon yang keramat, wal ahjar, batu-batu yang keramat, wa minhum may ya'budus salihin, di antara mereka juga ada yang menyembah orang-orang saleh, wal malaikah, dan malaikat, wal anbiya, dan para nabi, ila ghairi dzalika. Jadi kesyirikan mereka bermacam-macam gitu. Tapi mereka namanya adalah al-musyrikun. Bedanya mereka dengan ahlul kitab jelas. Kalau ahlul kitab diberikan kepada mereka kitab, ada kitabnya gitu. Kalau al-musyrikun ini tidak ada kitabnya. Oleh karena dalam agama kita juga berbeda hukumnya. Kalau dalam surah Al-Maidah di awal-awal dikatakan sembelihan ahlul kitab itu boleh kita makan, sembelihan mereka. Tapi kalau sembelihan musyrikun itu tidak boleh. Sebagaimana wanita-wanita ahlul kitab itu boleh dinikahi, sedangkan wanita-wanita al-musyrikun itu tidak boleh dinikahi. Kenapa? Karena saking jeleknya apa yang mereka lakukan para jemaah. Ya. Nah, ini maksud daripada wal ummiyin, dan mereka adalah orang-orang yang buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dan Nabi SAW para jemaah diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kaum yang seperti itu. Ya. Disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Jumu'ah, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka. Ini orang-orang Arab nih, musyrikun tadi. Ya. Dalam ayat lain dalam surah Al-A'raf ayat 157 Allah juga mengatakan alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurah wal Injil. Dan orang-orang yang mengikuti rasul nabi yang ummi yang mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil. Jadi kabar datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertulis di dalam Taurat, kitabnya orang-orang Yahudi sebelum diselewengkan, kitabnya Injil orang-orang Nasara sudah ada para jemaah. Sangat detail Allah sebutkan. Bahkan di mana tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus juga Allah sebutkan secara detail. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Yang mana Nabi ini menyuruh mereka untuk melakukan kebaikan dan mencegah mereka untuk melakukan kemungkaran. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kalimat ma la ghina lil muslim an ma'rifatihi. Perkara-perkara yang wajib untuk diketahui oleh seorang muslim. Ya. Di sini beliau mengatakan intabah li hadhil kalimah al-muhimmah. Lianna asy-syekh ya rahimahullah yaqul la ghina lil muslim an ya'rifa hadhil umur. Limadha? Kenapa beliau mengatakan kalimat seperti itu? Kenapa beliau mengatakan ini perkara-perkara kebiasaan-kebiasaan jahiliyah ini adalah perkara-perkara sangat penting untuk diketahui oleh seorang muslim. Kenapa? Ya. Di sini beliau mengatakan li ajli ayyahdharaha, agar kita senantiasa waspada. Ini dia para jemaah. Wa ay yutqiyaha, dan agar kita senantiasa membentengi diri kita daripada hal-hal yang buruk tadi. Jadi kita kembali kepada pertemuan yang pertama minggu lalu. Apa tujuan kita mengetik keburukan-keburukan para jemaah? Apa gunanya kita mengetahui kebiasaan-kebiasaan buruk daripada orang-orang jahiliyah? Apa gunanya? Gunanya adalah agar kita bisa waspada dan menjauhkannya daripada kebiasaan kita. Yang mana kebiasaan-kebiasaan mereka ini kalau kita lakukan bisa jadi mengeluarkan kita daripada Islam. Jadi kita tahu keburukan bukan berarti agar kita melakukannya, bukan. Tetapi tujuannya adalah agar kita bisa membentengi diri kita daripada keburukan-keburukan tadi, supaya kita tidak terjerumus ke dalam keburukan tadi. Nah, ini hati-hati berjamaah. Jadi kita tahu itu bukan untuk melakukannya. Seperti yang dikatakan oleh Syekh sebuah pepatah yang sudah kita sampaikan di minggu lalu. Kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana akan menjauhkan seseorang, membentengi seseorang bagi orang yang tidak tahu bagaimana cara membentengi dirinya. Nah,
Dia buat benteng tapi tidak tahu benteng untuk apa gitu. Dari apa? Jadi tahu dulu keburukannya, maka kita akan bisa mengantisipasi bagaimana cara mencegahnya. Nah, itu dia para jemaah. Ya, mungkin sebagian mengatakan untuk apa kita pelajari Ustaz? Itu kan peradaban mereka, kebudayaan mereka. Yang tanpa kita sadari para jemaah, kadang-kadang kebiasaan-kebiasaan mereka itu kita lakukan zaman sekarang. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah ini. Yang Nabi SAW menentangnya. Kenapa? Bisa jadi itu adalah perbuatan yang dapat mengurungkan seseorang daripada keislaman. Ya. Di sini beliau mengatakan, "Falladhi la yadri ma huwa asy-syai' alladhi yattaqih kaifa takunu minhu taqwa." Seseorang yang tidak tahu dari perbuatan apa dia harus menjaga dirinya, bagaimana dia akan melahirkan takwaan daripada dirinya para jemaah. Karena takwa itu seperti dikatakan oleh para ulama, al-amalu bi ta'atillah ala nurin minallah, raja'a thawabillah. Ini takwa yang sebenarnya. Mengamalkan ketaatan kepada Allah atas cahaya daripada Allah. Cahaya ini maksudnya apa para jemaah? Berilmu gitu. Ya. Jadi kita tahu cara diri kita dibentengi daripada keburukan-keburukan tadi. Tujuannya apa? Raja'a thawabillah, untuk mengharapkan pahala daripada Allah tabaraka wa taala. Itu takwa namanya. Ya. Jadi kita melakukan ketaatan-ketaatan kita, salat, kita zakat, kita puasa, itu ada ilmunya. Kita harus mengilmui dulu agar kita bisa beribadah sesuai dengan yang telah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan niat kita adalah raja'a thawabillah, mengharapkan pahala daripada Allah tabaraka wa taala. Juga demikian dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Wa tarku maksiatillah ala nur minallah khafyah adzabillah. Meninggalkan maksiatnya Allah ala nur minallah, atas ilmu para jemaah. Jadi kita menjauhkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan dosa juga ada ilmunya gitu. Tidak sembarangan gitu. Ya. Kadang-kadang seseorang tidak melakukan dosa para jemaah bukan karena dia tahu itu dosa, tapi tidak ada kesempatan dia melakukannya. Ya, nah ini beda pahalanya. Pahala orang tidak melakukan dosa karena tidak ada kesempatan atau karena tidak tahu itu dosa, itu beda. Ya. Dan kita meninggalkan dosa para jemaah karena takut kepada Allah. Sebagian kita kadang-kadang tidak melakukan dosa, meninggalkan dosa mungkin karena segan kepada orang, mungkin takut harga dirinya jatuh di masyarakat, takut nanti kesolehannya tercoreng karena perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan. Tapi dengan Allah tabaraka wa taala tidak takut, itu bukan takwa namanya. Ya. Kemudian beliau mengatakan fa kaifa yatrukul insan ma'siyati Allah duna ya'rifal ma'siyah. Bagaimana seseorang bisa menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat kalau dia tidak tahu itu perbuatan maksiat berjemaah? Nah, bagaimana dia bisa menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat ini kalau dia tidak tahu ini maksiat sebenarnya? Waduna ya'rifal jahiliyah waduna ya'rifal batil. Dia tidak tahu ini adalah sebuah perbuatan jahiliyah, ini adalah sebuah kebatilan. Kalau dia tidak tahu, bagaimana dia akan menjauhkan dirinya? Walihada yaqul rahmatullahi alaihi, oleh karenanya beliau mengatakan mimma la ghina lil muslim amma ma'rifatihi. Ini masalah-masalah yang wajib untuk diketahui oleh seorang muslim. Di sini beliau mengatakan Syekh Abdul Razak hafizahullah, inna ma'rifataka bil batil yufiduka faidatain. Ketika engkau mengetahui tentang kebatilan, maka akan memberikan dua faedah kepadamu, kata beliau. Yang pertama, antahdzara al batil, engkau akan waspada daripada kebatilan. Ini ilmu yang bermanfaat para jemaah. Jadi kalau kita benar tahu ini adalah perbuatan dosa, apa dampak positifnya kepada diri kita? Kita akan waspada daripada perbuatan-perbuatan dosa tadi. Ada juga orang yang mengetahui tapi juga berbuat dosa. Itu ilmu tidak bermanfaat berarti. Tidak ada faedahnya. Jadi faedah ilmu itu adalah dia akan senantiasa waspada. Oh, ini perbuatan dosa ini. Yang mana perbuatan dosa tersebut walaupun mungkin tidak mengeluarkan dia daripada Islam, tapi jelas akan mengurangkan kadar keimanannya, mengundang bencinya Allah tabaraka wa taala kepadanya. Jadi kita tahu kebatilan, kita tahu keburukan, kita tahu perbuatan dosa agar kita senantiasa waspada daripada perbuatan-perbuatan dosa tadi. Ya.
Wal faidah atsaniyah, faedah yang kedua daripada kita mengetahui perbuatan-perbuatan dosa, yu'arrifuka bi husnil haqqi wa jamalih. Maka engkau akan mengetahui betapa indahnya kebenaran dan bagusnya kebenaran tadi dengan kita mengetahui keburukan. Di sini beliau mengatakan li'anna dhidda, karena lawan itu yudhiru husnahu ad-dhidd. Karena lawan itu akan tampak ya dengan menyebutkan lawan daripada lawan tersebut. Ya. Di sini beliau membuat contoh para jemaah. Lau qala saksun, kalau orang mengatakan, ada seseorang mengatakan, arrafani bin nur wa jamali. Ya, atau dikatakan arifni bin nur wa jamalihi wa husnihi wa syirata hajatina ilaihi. Faqultu lahu ara'aita law annaka fi makanin muslim. Jadi seseorang ada memberitahu kita tentang masalah cahaya, betapa indahnya cahaya, betapa perlunya cahaya kepada kehidupan kita. Ya, maka engkau akan mengatakan kepada orang tadi, ara'aita law annaka fi makanin muslim. Engkau lihat ketika engkau berada di sebuah kegelapan. Ini supaya kita ingin memberitahu kepada orang betapa pentingnya cahaya, berjemaah. Jadi kita bawa orang itu supaya dia paham tentang cahaya, kita bawa kepada lawan cahaya tadi. Apa dia? Kezaliman ataupun kegelapan. Lau annaka fi makanin muslim wa laysa indaka nur wa turidu an taqra la tastati'. Jadi kalau engkau di sebuah tempat yang gelap, tidak ada cahaya, engkau mau membaca, tidak bisa membaca. Wa turidu an tamshi, engkau ingin berjalan, tapi engkau tidak bisa berjalan. Karena jalan itu tidak nampak dia, tidak tampak mana yang lubangnya, mana yang beceknya, mana yang daknya, tidak nampak. Maka kita menyebutkan tentang kekurangan daripada kegelapan tadi. Nah, setelah kita menyebutkan itu, akan semakin membuat orang tadi akan paham betapa pentingnya cahaya tadi. Nah, jadi disebut dulu lawan daripada sesuatu tersebut untuk kita memberitahu kepada orang begini pentingnya sesuatu tersebut. Ya, jadi orang tahu betapa pentingnya cahaya bagi kehidupan kita setelah kita memberitahu kepada orang bagaimana keburukan daripada kegelapan tadi. Ya. Dan kita memang merasa berarti ini kalau tiba-tiba listrik mati, kita akan terasa betapa nikmatnya terang itu. Ya, kita tidak bisa ngapain kalau gelap. Ya. Jadi hilang itu dapat terasa akan pentingnya sesuatu tersebut. Juga ketika seseorang menyebutkan kita tentang masalah kesehatan, ya, bagaimana kita pentingnya menjaga kesehatan, kita akan katakan kepada dia, ara'aita innama yakunu syaksu maridun. Ketika seseorang sakit, apa yang bisa dia buat? Tidak bisa. Tidak bisa melakukan apapun. Nah, ketika kita menerangkan kepada dia tentang sakit ini, bagaimana kekurangannya, bagaimana dia menghalangi kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan, maka orang itu akan tahu bagaimana pentingnya kesehatan. Dan kita mau terasa berjemaah, terasanya nikmat sehat ketika kita sakit. Ya. Sehingga ketika kita sakit, apapun makanan yang dikasih tidak enak jadi. Walaupun itu mungkin kegemaran kita sebenarnya. Jadi kita bisa memberitahu kepada seseorang akan pentingnya sesuatu, kita sebutkan lawan sesuatu tadi. Kalau kita ingin menerangkan kepada orang tentang pentingnya cahaya, kita sebutkan kekurangan daripada kegelapan. Kalau kita ingin memberitahu kepada seorang tentang pentingnya kesehatan, sebelum kita bla-bla tentang kesehatan, kita sebutkan kepada dia tentang bagaimana kekurangan daripada sakit itu. Ya. Di sini beliau mengatakan faidan yudhiru husna syai'. Oleh karena itu akan tampaklah kebaikan sesuatu setelah kita menerangkan lawan daripada kebaikan tadi. Bersempurna para jemaah. Sebagai kita sebutkan, pengetahuan kita tidak akan lengkap dengan masalah tauhid sebelum kita mempelajari masalah syirik. Itu harus gitu. Kita tidak hanya menyentuh tentang masalah tauhid, 3 bahagian, kemudian keutamaan tauhid. Tidak cukup para jemaah. Kapan dikatakan cukup? Kalau kita juga mempelajari tentang masalah syirik. Syirik besar, syirik kecil, apa mudaratnya kepada kehidupan kita, apa efeknya di hari akhirat nanti. Nah, setelah kita mengetahui sisi buruknya, baru lengkap pengetahuan tauhid kita. Sebagaimana tidak akan sempurna pengetahuan kita tentang masalah sunnah sebelum kita mempelajari tentang masalah bid'ah. Perkara-perkara baru dalam masalah agama. Tidak cukup kita hanya masalah
Sunnah itu terbagi 3 dia. Ada qauliyah, perkataan Nabi, ada fi'liyah, perbuatan Nabi, ada takririyah, ketetapan Nabi. Dia bukan perkataan, bukan perbuatan. Kemudian tingkatan-tingkatannya. Cukupkah pengetahuan kita tentang masalah sunnah? Selesai? Belum. Kenapa? Karena kita belum mempelajari tentang masalah bid'ah. Jadi dengan menyebutkan lawan sesuatu, maka akan tampak jelas kebaikan sesuatu tadi. Ya. Ini kaidah yang sangat bagus para jemaah. Oleh karena beliau mengatakan, "Faddiddu yudhiru husnahu ad-didd wa bididdiha tatabainul asya." Dengan lawan sesuatu tampak kebaikan sesuatu, dan dengan lawannya akan jelaslah sesuatu tadi. Idzan ma'rifatu masailil jahiliyah yufiduka min faidatain. Jadi pengetahuan kita mengetahui perkara-perkara jahiliyah berjamaah, ini ada 2 faedahnya. Yang pertama tadi, annaka tahdhar hadhil qisal, membuat engkau akan waspada dengan perbuatan-perbuatan ini. Yang mana ini perbuatan kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah ini yang harus kita jauhkan. Kenapa? Karena Nabi SAW menentangnya. Bisa saja ini perbuatan-perbuatan yang bisa mengeluarkan kita daripada Islam. Hati-hati. Al-faidah al-thaniyah, faedah yang kedua, yufiduka ghibtah wa farhan bi fadlillahi 'alaika bil Islam. Maka engkau akan bahagia dengan nikmat Islam yang Allah berikan kepada engkau. Betapa Islam adalah agama fitrah para jemaah. Sangat mudah dicerna dengan akal kita tentang agama Islam ini, dengan syariat-syariatnya. Maka dengan kita mempelajari tentang masalah jahiliyah akan semakin menguatkan keislaman kita, pengetahuan kita dengan Islam. Akan semakin tampak keutamaan-keutamaan, keindahan-keindahan agama Islam. Ya. Karena seperti dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, nahnu qaumun a'adzanallahu bil Islam. Kami adalah kaum yang dimuliakan dengan Islam. Dan kita lihat dulu jahiliyah sebelum datang Islam berjamaah, sangat bobrok sekali. Peperangan sana sini, pertumpahan darah perkara yang biasa. Hukum riba yang dipakai. Wanita bisa dimasuki oleh 10 orang laki-laki. Kalau dia hamil, untuk tahu ini anak siapa setelah melahirkan, lihat ini wajahnya dekat ke mana nih. Karena dulu tidak ada tes DNA gitu. Begitu jahiliyah. Nah, setelah datang Islam dimuliakan. Sampai ada di kalangan para sahabat, para jemaah, itu mereka membuat Tuhan mereka sendiri, berhala-berhala daripada kayu itu mereka pahat dengan tangan mereka sendiri. Bahkan mereka buat daripada tepung-tepung yang merupakan makanan mereka. Dibuatnya kepalanya daripada tepung, kemudian buat hidungnya, buat telinganya. Seperti dikatakan oleh seorang sahabat, nanti kalau setelah beribadah, disembah-sembah, capek, diambilnya hidung dimakannya, diambilnya telinga dimakannya. Saking bodohnya gitu. Sebegitunya para jemaah. Artinya apa? Tuhan yang dia sembah, dia buat sendiri. Ditambah dengan Tuhan itu, dibuatnya sendiri, dimakannya lagi. Mana nilai ketuhanan yang seperti itu? Yang untuk menyelamatkan dirinya sendiri pun tidak bisa. Bagaimana kita minta kepada dia? Lihat jahiliyahnya para jemaah. Kebodohan yang sangat-sangat rendah gitu. Ya. Nah, ini dahulunya. Oleh karena Umar mengatakan, wa man ibtagha al-'izzata bighairi, barang siapa mencari kemuliaan selain dengan Islam, adzalahu Allah. Allah akan hinakan dia. Kadang orang ingin mencari kebahagiaan dunia akhirat, tapi agama juga Islam, maka Allah akan hinakan dia. Walaupun mungkin kasat mata kita melihat dia bahagia, hartanya banyak, jabatannya tinggi, melimpah. Kita melihat mungkin rumahnya seperti istana, berlapis emas mungkin. Tapi apakah betul-betul bahagia yang dia inginkan berjemaah? Tidak. Dan sudah fakta di masyarakat banyak orang seperti yang bunuh diri dan melakukan hal-hal yang menunjukkan kebodohannya sendiri. Karena bahagia itu bukan tentang masalah harta, jabatan, bukan berarti, tapi di sini, di hati. Ya. Nah, ini 2 perkara yang harus kita pahami ketika kita mempelajari ini. Di sini beliau mengatakan di akhir pembahasan, fahadi faidah 'azimah. Ini faedah yang sangat besar. Anta idza qara'ta khisal al-jahiliyah, engkau ketika membaca tentang kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah, wa araftuha, dan engkau mengetahuinya, yufiduka awwalan, maka akan memberikan faedah yang pertama kepadamu adalah ittiqa' hadhil khisal wal bu'du anha. Engkau akan menjauhkan dirimu daripada kebiasaan-kebiasaan ini. 1. Wa yufiduka tsaniyan, dan akan memberikan faedah kedua kepadamu, ma'rifatu biqadri wa qimah wa makanatid din al-'azim.
akan memberikan kepadamu betapa berharganya agama Islam ini. Nikmat ketika Allah pilih kita menjadi hamba-hambanya. Nikmat ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengikrarkan kalimat syahadat. Nikmat ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan lisan kita untuk menyebut kalimat syahadat tersebut. Ini nikmat luar biasa para jemaah. Ya, inilah yang Allah katakan dalam surah Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Ya. Qul, katakanlah ya Muhammad, dengan keutamaan dan rahmat daripada Allah, fabidzalika falyafrahu, untuk itulah mereka seharusnya bergembira, berbahagia, huwa khairun mimma yajma'un. Itu nikmat lebih baik daripada apapun yang kalian kumpulkan di dunia. Kita mengumpulkan harta, mengumpulkan jabatan, ketenaran, apapun kita kumpulkan para jemaah. Tetapi daripada semua nikmat yang kita kumpulkan, yang paling besar adalah nikmat Islam. Nah, dengan kita mempelajari tentang masail-masail jahiliyah ini, semakin mengokohkan keislaman kita. Kita akan mensyukuri nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah Allah pilih kita menjadi seorang Muslim. Karena tidak setiap hamba yang Allah pilih untuk menjadi seorang Muslim. Ini diantara faedah kita mempelajari tentang kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah. Mungkin ini berjemaah untuk pembahasan kita pada malam hari ini. InsyaAllah kita akan teruskan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah berikan kemudahan yang baik daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak baik dari mahdi saya sendiri. Aku ma tasma'un, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.